Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu di dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya. Untuk pembelajaran daring saat ini dilaksanakan sebagai salah satu cara yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian dalam keadaan sehat, ibu sehat, keluarga sehat, maka dapatlah pembelajaran yang baik. Baik. Nah, untuk di kelas 11, untuk anak-anakku yang di kelas 11, ya, silakan lihat di PowerPoint kalian, ya. Untuk di satu semester ini, ya, ada bab 1, bab 2, dan bab 3, ya. Untuk bab 1, materi kita tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sudah siap semua ya? Baik, perhatikan dengan baik. Yang kedua, ya, dan yang ketiga nanti dilanjutkan setelah materi pertama. Baik, Ibu tampilkan ada gambar di situ, ya. Mereka sedang apa? Ya, mereka sedang debat kandidat calon ketua atau wakil ketua OSIS. Nah, di situ dinyatakan ada kalimat kebebasan menyampaikan pendapat menjadi salah satu bentuk hak yang melekat pada setiap manusia. Apakah hanya hak kebebasan mengumumkakan pendapat saja yang dikatakan melekat pada setiap individu? Kemudian bagaimanakah pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Baik, kita simak dan kita pelajari berikut ini. Kita lanjutkan. Nah, oke. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentunya pertama, setelah kalian membaca rubrik penguatan karakter, peserta didik mampu meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia secara signifikan. Yang ketiga, setelah kalian membaca materi tentang hak asasi manusia ini dalam perspektif Pancasila tentunya, maka kalian dapat menguraikan berbagai macam hak dan dapat melakukan analisis terkait keterpenuhan hak-hak mereka melalui penilaian antar teman dengan tepat, ya. Kemudian nanti ditampilkan beberapa kasus pelanggaran HAM, ya. Maka nanti kalian juga dapat memanfaatkan teknologi untuk mencari beberapa informasi tentang pelanggaran HAM, ya, secara terperinci. Kemudian dengan pemanfaatan teknologi juga, maka nanti kalian dapat mencari putusan-putusan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah inkrah atau telah mempunyai keputusan yang tetap, ya, khususnya tentunya di Indonesia, ya, melalui laman, ya, direktori putusan dengan tepat. Kemudian setelah memahami materi pembelajaran tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, kalian dapat menghormati, menghargai hak asasi setiap orang dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajarannya, ya. Sangat bermakna sekali dari tujuan ini, ya. Kemudian apa saja materi kita pada hari ini? Yaitu yang pertama, hakikat hak asasi manusia. Yang kedua, hak asasi manusia dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga atau C, pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana sih pemerintah, ya, melakukan upaya penegakan HAM, ya, dalam perspektif Pancasila. Nah, untuk hari ini kita belajar di materi yang A dan B dulu, ya. Kita lanjutkan. Ya. Pengertian HAM atau hakikat HAM berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, ini merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, ya.
ya. Yang nomor 1, HAM atau hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami pengertian HAM menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, ini pengertian dari HAM itu sendiri, ya. Nah, kemudian kita masuk dari sifat-sifat dan unsur-unsur HAM. Nah, kita lihat yang pertama, ya. Sifat yang pertama adalah universal atau menyeluruh. Universal ini maksudnya adalah apa? Ya, dia berlaku menyeluruh, ya, sama di seluruh dunia, ya, tidak membedakan universal, ya, yang ada di Indonesia maupun di luar, di luar negeri, maksud Ibu, di seluruh dunia semuanya sama, ya. Nanti apa saja HAM itu, ya, di dunia berlaku, maka kalau dia universal, maka dia juga berlaku di Indonesia. Kemudian sifatnya adalah utuh, ya. Dan yang ketiga, hakiki, permanen, dan kekal, ya. Nah, utuh di sini kita lanjutkan lagi, ya. Sifat yang selanjutnya adalah hakiki serta permanen atau kekal, ya. Utuh artinya tidak dapat diganggu gugat, ya, oleh siapapun, ya. Tidak dapat diganggu gugat yang dilakukan oleh orang lain atau pemerintah atau siapapun. Hakiki dan permanen atau kekal. Dari pertama HAM ini diluncurkan di dunia sampai sekarang sifatnya permanen atau kekal. Misalkan, ya, sifat dari HAM yang permanen atau kekal, ya, hak hidup sampai kapanpun. Semua orang atau manusia mempunyai hak untuk hidup dan tak boleh atau seorang pun yang boleh mengambil hak hidup orang tersebut. Kemudian unsur HAM yang pertama adalah keistimewaan atau privilege. Yang kedua, claim atau claim. Yang ketiga adalah kuasa, ya, atau power. Dan yang keempat adalah kekebalan atau immunity. Nah, apa maksud dari keistimewaan, ya? Kita lanjutkan. Oke. Fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Nah, tujuannya adalah melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dapat dilanggar. Kemudian fungsinya adalah membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat, dan fungsi yang kedua adalah memperluas kepentingan. Nah, itu fungsi dan tujuan dari hak asasi manusia, ya. Jadi hak asasi manusia itu diadakan, yang pertama Ibu jelaskan, ya, melindungi orang dari kekerasan dan kekerasan dan kesewenang-wenangan, ya. Jadi HAM itu punya batasan atau aturan, ya, sehingga orang lain tidak dapat melanggar atau dapat melakukan kesewenang-wenangan, ya.
Misalkan hak asasi tentang hidup tadi, orang tidak dapat melakukan kekerasan dan kesewenang-wenangan. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, prinsip HAM ini ada dari dua pendapat atau dua para ahli dalam bidang HAM, yaitu Ronald K. M. Smith serta Manfred Nowak. Yang pertama, menurut Rona, prinsip HAM adalah prinsip kesetaraan, equality. Prinsip kesetaraan ini adalah di HAM tidak memandang status derajat seseorang itu lebih tinggi HAM-nya jika lihat, oh karena dia orang kaya, karena dia orang berduit, karena dia punya jabatan, maka HAM-nya akan berbeda dengan rakyat biasa. Bukan seperti itu. Jadi dia setara, semua punya hak yang sama. Oh dia agamanya A atau agamanya B, maka dia berbeda. Tidak, semua punya setara atau equality. Kemudian prinsip pelarangan diskriminasi atau non-discrimination. Ya. Nah, diskriminasi artinya membeda-bedakan satu dengan lainnya atau pilih kasih, ya. Jadi HAM adalah pelarangan terhadap diskriminasi, ya. Misalkan ada kasus diskriminasi antara membedakan warna kulit, diskriminasi membedakan karena ras atau gender. Nah, yang baru-baru ini kalian tahu, misalkan kemarin kasus yang terjadi, ya. Di luar negeri juga ada, ya, tentang apa kemarin, pembedaan karena warna kulit hitam yang dilakukan oleh orang-orang warna kulit putih, dan itu menjadi viral terjadi di dunia tentang perlakuan diskriminasi terhadap kulit hitam, ya. Nah itu dunia bergejolak dan itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Lanjut, prinsip kewajiban positif setiap negara, ya. Jadi untuk prinsip HAM yang ketiga, kewajiban semua setiap negara, ya, mempunyai kewajiban yang harus ditegakkan dalam hal-hal yang positif, ya, dengan tidak melanggar HAM itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan menurut Manfred Nowak, prinsip universal tadi, sama tadi, ya, prinsip universal berlaku sama, tidak membeda-bedakan, ya, antara satu manusia dengan lainnya, berlaku sama di seluruh dunia, tidak ada yang dapat dibedakan, ya. Indonesia, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk tidak disakiti, juga sama berlaku di luar atau dimanapun, itu juga berlaku sama. Prinsip ketergantungan atau interdependence, ini maksudnya adalah HAM itu dapat ditegakkan jika ada pelaksanaan atau penegakan HAM oleh orang lain, ya. Orang mendapatkan HAM-nya jika ada kewajiban asasi manusia yang dilakukan oleh orang lain. Jadi dia saling atau prinsip ketergantungan. Kita tidak bisa menuntut HAM kita kalau kita tidak melaksanakan KAM kita, ya, kewajiban asasi manusia kita terhadap orang lain, ya. Bagaimana kalau kita ingin menuntut HAM kita tapi kita melanggar atau mengingkari KAM kita, kewajiban asasi manusia, ya. Kita ingin mendapatkan rasa aman tapi kita membuat kericuhan kepada warga negara lain, berarti kan itu kan tidak berkesinambungan, tidak berbanding lurus, maka dia harus saling ketergantungan antara HAM dengan KAM. Kemudian prinsip saling terkait, ya, atau prinsip tidak dapat terbagi. Nah, ini maksudnya setiap orang atau manusia berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil, hak politik, atau hak ekonomi, sosial, budaya, ya. Jadi semua didapatkan, tidak hanya hak sipil saja, kemudian hak ekonominya terabaikan, tidak bisa. Jadi hak
HAM itu mencakup semua ya bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, ya, teknik, ya, budaya dan lain sebagainya. Jadi itu prinsip HAM yang tidak dapat terbagi, di mana prinsip tadi saling berkaitan satu dengan lainnya. Ibu kasih contoh, misalkan hak ekonomi, ya, hak ekonomi tentunya semua orang perlu mendapatkan penghidupan yang layak, ya kan? Maka dia akan berkaitan dengan hak, ya, politik ataupun sipil. Penghidupan yang didapat layak, tapi dia juga tetap mendapatkan, ya, hak politiknya, misalkan hak untuk melakukan kebebasan berpendapat. Jadi hak satu didapat, maka bidang kehidupan yang lain juga dapat didapatkan oleh orang tersebut. Nah, itu maksud dari prinsip saling terkait atau prinsip tidak berbagi. Nah, ibu harapkan kalian dapat memahami, ya. Nah, ada beberapa teori HAM, ya. Teori yang pertama adalah teori hak alami atau kodrati, ya. Kemudian teori hak positivisme, kemudian teori budaya kultural relativisme, ya. Kita lanjutkan lagi. Teori hak alami, ya, hak yang didapatkan seseorang secara alami, mulai dia lahir, ya, sampai dia besar, ya, dia sudah mendapatkannya, ya. Kemudian teori hak positivisme, teori yang didapatkan berdasarkan peraturan yang berlaku sekarang. Nah, kemudian juga teori budaya, ya, kultural, ya, kultural relativisme teori, ya. Nah, itu teori HAM yang ketiga. Lanjut. Nah, HAM dalam dasar negara, konstitusi negara sesuai agama yang dianut, sila kedua pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai manusia, ketiga sila manusia mempunyai kemampuan bersama, sila orang lain. Tahu apa saja yang tahun 1999 tentang HAM. Pribadi, atas rasa aman, atas sejarah, atas dan bidang hukumnya, bidang kehidupan terikat keadilan serta tahun 1999 serta sebutkan jelas